Berbicara Ustadz Arifin Ilham dan keluarga. Ustadz Arifin Ilham, bisa diperkenalkan Ustadz, siapa yang ada di kiri kanan Ustadz ini? Ya, alhamdulillah. Ini sebelah kanan bidadari Khadijah yang pertama. Sebelah kiri Aisyah, bidadari kedua. Ini Muhammad Alvin Faiz, anak pertama. Muhammad Amr Azikra, Muhammad Azka Najhan. Ini Amtaza Syahla Arifin, Ala Ifji Arifin. Ini Muhammad Ahyafillah. Ustaz, tadi Ustaz sudah perkenalkan di kiri kanan bidadari Khadijah dan Aisyah. Yang kita tahu itu nama-nama dari istri Rasul. Yang jadi pertanyaan mungkin banyak orang dengan dua bidadari ini. Bisa cerita Ustaz? Ini ketemunya bukan ketemu ya, dipertemukan Allah di tempat ceramah. Ketika berdakwah. Ya, menyiapkan air minum. Ustaz lihat, langsung baca doa. Ini bagusnya langsung istri saja yang menyampaikan. Iya, ada 5 ungkapan yang disampaikan Kak Arif. Yang pertama, saya ingin menikah dengan kamu karena Allah. Kemudian yang kedua, saya ingin menikah dengan kamu karena sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, saya ingin menikah dengan kamu tanggal 1 Muharram berdasarkan mimpi beliau. Kemudian yang keempat, saya ingin terbang ke langit, tapi sayang sayapku cuma 1. Bagaimana kalau sayap 1 lagi adalah kamu? Itu pamungkasnya, Ustaz. Perlu sayap 2 sayap. Kemudian yang terakhir, ya. Yang Mama terakhir, dulu ya. Saya ingin jawaban kamu besok pagi subuh jam 5 pagi. Udah minta, maksa lagi. Iya. Kenapa? Kenapa Ustaz harus jawaban besok pagi gitu Ustaz? Karena yakin itu petunjuk dari Allah. Oh. Yakin sekali. Kemudian bidadari yang kedua gimana ceritanya Ustaz? Ini jamaah. Bidadari kedua jamaah. Jamaah zikir. Ya apa saya? Lahirlah ini. Ya. Atas restu ini. Oh, tetap atas restu? Ya. Makanya Arif bilang jangan lihat ini. Kalau mau nikah, ikuti juga cara Arifin. Istikharah. Jadi mau nikah lagi istikharah. Kemudian izin istri. Ini ada orang tua. Izin orang tua. 3 bulan baru mama abah mengizinkan. Izin mertua. Jadi semua ya Ustaz? Guru, nasihat guru kayak Haji Mahrus Amin. Guru juga. Nasihati Arifin. Jadi subhanallah, nggak serta-merta. Dan waktu menikah juga nggak gampang. Karena nasihat itu luar biasa. Arifin jangan nikah lagi, nanti popularitas kamu anjlok. Nanti kamu ditinggalkan jamaah. Arifin bilang subhanallah, itu ungkapan syirik. Sebagai hamba yang bertauhid, huwal mu'izzu huwal mudhillu. Allah yang memuliakan seseorang, Allah yang menghinakan seorang. Jadi bukan karena nikah lagi atau bukan tidak nikah lagi. Orang yang tidak nikah juga bisa jatuh. Kenapa Rizky bengong? Pengen? Ustaz, saya bengong ada benar-benar tidak hanya sebatas nikah saja seperti kebanyakan orang menikah lagi. Kemudian yang membuat saya juga masih bertanya-tanya, mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya Ustaz berani secara terang-terangan menghadirkan kedua bidadari Ustaz di hadapan pemirsa. Nikah itu syiar. Nikah itu syariat Allah. Dan nikah itu syiar Allah. Nikah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Arifin sangat mencintai Rasulullah SAW. Ini istri sayang, sejak nikah pernah nggak kakak sholat sekali aja di rumah subuh? Nggak pernah. Selalu di mana? Masjid. Selalu di masjid. Pernah tinggal sholat malam? Enggak. Menyentuh ayang sebelum nikah? Enggak. Enggak. Menyentuh ayang sebelum nikah? Enggak ada. Arifin selalu jaga wudhu. Jadi hidup bahagia dengan sunnah Nabi.
Nah, satu yang belum Arifin laksanakan, Rizky. Apa itu Ustaz? Ta'adud. Punya istri seperti Rasulullah, bagaimana bisa memanage keluarga? Masya Allah, ini lucu dan rame Rizky. Rame Ustaz. Bahagia. Bahagia. Ustaz, ngomong-ngomong ini tinggal satu rumah Ustaz? Ya, ini baru misal baru-baru ini karena ada bayi lagi tadi. Lama ini satu rumah. Senang, bahagia semua. Sayang, sejak nikah gimana sayang? Apa lebih susah atau bagaimana sayang? Lebih senang sih. Lebih senang, lebih apa ya? Ibu, saya mau tanya, adil nggak? Kan katanya kalau ini kan harus adil, Ustaz. Kan harus salah satu adil gitu Ustaz ya? Ya. Sikat adil gitu. Kalau adil tidak akan pernah bisa adil. Sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa adil. Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harustum. Hai Muhammad, kau tidak akan bisa berbuat adil walaupun kau pengen amat sangat berbuat adil. Jadi ukurannya itu keadilan hanya milik Allah. Makanya Nabi berdoa, setiap menggilir istrinya Nabi berdoa, ya Allah, hanya Engkau memiliki keadilan. Inilah semampu hambamu untuk berbuat adil. Makanya esensi keadilan adalah keikhlasan. Kakak ikhlas, adiknya ikhlas, dengan segala kekurangan Arifin ini. Ya, saya mau tanya langsung boleh ya Ustaz? Ya. Ke Mbak Nia ya. Bagaimana rasa keadilan itu? Apakah ada rasa namanya manusia tadi ya? Ustadz Arifin kesana terus gitu misalnya. Ustadz Arifin jarang atau gimana gitu. Ada nggak perasaan-perasaan itu? Ada tidak? Manusiawi ya. Kalau misalkan dibilang kita bilang gak adil, berarti kita nggak bersyukur gitu kan. Jadi karena iman kita dan insya Allah suami kita berdua ini adalah imam yang teladan. Jadi dia mengajarkan kita, tidak enak ya sebenarnya, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan gitu. Yang penting nafkah lahir batin tuh ada gitu kan. Masalah misalkan sering di sana, sering di sini, itu ya tergantung istri-istrinya gitu. Kalau terima aja, insya Allah bahagia. Luar biasa. Bahkan menghadiahkan. Kalau jadwal sini udah kakak ke adik, ke kakak aja, kakak juga ke adik. Jadi malah kalau Arifin sama kakak ini bilang apa? Nostalgia nih. Kalau sama adiknya kakaknya juga nyebut pacayan nih. Dan Arifin mengajar istri setiap malam Jumat ngaji bareng sampai sekarang. Jadi ngajar dua-duanya, jadi murid Arifin dua-duanya. Ya. Kan namanya kehidupan tuh pasti ada pasang surut, Ustaz. Ya. Bagaimana mengatasi manajemen konfliknya paling tidak itu, Ustaz? Kan waktu nikah itu doa barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Berkah Allah saat kamu senang, berkah Allah juga saat kamu punya masalah. Jadi bukan tidak ada masalah, fitrah. Tapi setiap masalah membuat mereka saling sayang, membuat Arifin semakin mengenal karakter dua-duanya, dan membuat kita semakin indah. Bukankah indahnya di antara keindahan rumah tangga? Setelah tidak bertemu, lalu bertemu. Setelah ribut, lalu damai. Masya Allah, indahnya Rizky. Ya. Jadi Ustadz, apa sih kunci kebahagiaan itu bisa semua menerima ayah, ibu? Pertama, benar-benar niat hidup itu azam mencari ridha Allah, azam hidup dalam sunnah Nabi, istiqomah. Nanti Allah beri keberkahan, jadi kebahagiaan istri ikhlas apa semua. Itu bukan karena hebatnya Arifin, hadiah dari Allah. Nggak mungkin mana ada wanita mau dimadu. Nah itu Ustaz tahu. Iya, makanya Arifin minta sama Allah yang menguasai semua hati ini. Arifin gak minta sama istri, Arifin minta sama Allah. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih banyak Ibu, terima kasih Mas, terima kasih sudah 1 jam kita bersama Ustaz Arifin Ilham. Ustaz Arifin sudah bicara apa adanya, belak-belakan, mulai dari masa kecil hingga sekarang. Sekali lagi terima kasih Ustaz, dan akhirnya saya Muhammad Rizky